Di tanah Cirebon, Jawa Barat, tersimpan sebuah kisah yang syarat hikmah. Kisah tentang seorang ulama besar, seorang pejuang, dan seorang kekasih Allah, Syekh Magelung Sakti, yang namanya harum di antara para penyebar Islam di tanah Jawa. Konon, beliau berasal dari negeri Syam, jauh di tanah Arab. Sejak kecil, Syekh Magelung sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan dan keistimewaan ruhani. Di usia 7 tahun, ia sudah dikenal sebagai anak yang sangat alim dan dekat dengan Allah. Pada usia 11 tahun, ia sudah mengajar di masjid-masjid besar Makkah, Madinah, hingga Mesir. Namun, ada satu hal yang sangat unik dari dirinya. Rambutnya sangat panjang dan tak dapat dipotong oleh benda tajam apapun. Setiap kali dicoba, gunting dan pedang menjadi tumpul. Hingga akhirnya rambut itu selalu ia gulung. Dari situlah ia dijuluki Magelung, yang artinya orang yang menggulung rambut. Kesaktian dan keilmuannya membuat banyak orang segan. Tapi di balik semua keistimewaan itu, Syekh Magelung tetap rendah hati dan haus akan ilmu. Ia terus berdoa agar Allah mempertemukannya dengan seseorang yang bisa memotong rambutnya, karena ia yakin orang itu adalah wali Allah yang lebih tinggi derajatnya di sisi Tuhan. Petunjuk ilahi pun datang. Dalam munajatnya, ia mendapat isyarat agar berlayar ke timur, menuju tanah Jawa. Maka, berangkatlah Syekh Magelung menempuh perjalanan jauh, menyeberangi lautan, hingga tiba di Cirebon. Di sanalah, ia bertemu dengan Sunan Gunung Jati, sang wali besar, penyebar Islam di tanah Jawa. Ketika pertama kali bertemu, Syekh Magelung menundukkan kepala dan berkata, "Wahai wali Allah, aku datang dari jauh, hanya untuk memohon agar engkau memotong rambutku yang tak pernah bisa tersentuh oleh besi." Sunan Gunung Jati tersenyum, lalu mengangkat tangannya sambil membaca basmalah. Dengan izin Allah, satu helai rambut Syekh Magelung pun jatuh ke tanah. Saat itulah ia menangis. Bukan karena rambutnya terpotong, tapi karena hatinya akhirnya tunduk di hadapan wali Allah yang hakiki. Sejak hari itu, Syekh Magelung berserah diri menjadi murid Sunan Gunung Jati. Ia belajar tentang dakwah, akhlak dan ilmu hakikat. Hingga akhirnya, ia diutus untuk berdakwah ke daerah Karangkendal, di wilayah Cirebon Utara. Dengan penuh keikhlasan, Syekh Magelung menyebarkan Islam kepada masyarakat setempat. Tak hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat teladan, akhlak yang lembut, ibadah yang khusyuk, dan kasih sayang terhadap sesama. Dalam perjalanan dakwahnya, Syekh Magelung dikenal pula karena kisah cintanya dengan Nyimas Gandasari, seorang perempuan sakti dan berilmu tinggi. Melalui izin Sunan Gunung Jati, keduanya akhirnya menikah. Dan bersama-sama mereka menjadi pasangan sufi yang berjuang menegakkan agama Allah di tanah Cirebon. Hingga akhir hayatnya, Syekh Magelung tetap istiqomah dalam ibadah dan dakwah. Ia wafat di Karangkendal, dan hingga kini makamnya masih diziarahi banyak orang. Namun yang paling abadi bukanlah jasadnya, melainkan teladan ketawaduannya. Meski memiliki kesaktian dan ilmu tinggi, ia tetap tunduk, rendah hati, dan patuh kepada Allah serta para walinya. Dari kisah Syekh Magelung Sakti, kita belajar bahwa ilmu dan karamah bukanlah tujuan, tetapi ujian. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin tunduk ia kepada Sang Pencipta. Karena yang membuat seseorang mulia bukanlah kesaktiannya, melainkan ketundukan hatinya di hadapan Allah. Semoga kita semua bisa meneladani ketulusan Syekh Magelung, yang tidak mencari kemuliaan dunia, melainkan hanya ridha dan cinta Allah semata.